Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Desi Rimawan dengan NIM 20030111116 dari Prodi Agroteknologi 2, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan melakukan praktikum dormansi biji. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu dormansi biji. Dormansi biji adalah suatu keadaan di mana biji mengalami masa istirahat dan sulit untuk berkecambah. Meskipun dia berada di dalam lingkungan yang memungkinkan untuk tumbuh. Biji dikatakan dormansi apabila dia tidak mengalami perkecambahan padahal sebenarnya dia hidup. Dormansi pada biji dapat berlangsung selama beberapa hari, beberapa bulan, beberapa musim, bahkan beberapa tahun, tergantung pada jenis tanaman dan tipe dormansinya. Adapun faktor yang mempengaruhi dormansi biji yaitu terbagi menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi kulit biji, di mana kulit biji dapat menjadi faktor penghambat dalam proses perkecambahan. Apabila kulit biji keras, maka dormansinya akan semakin besar, karena radikula sulit untuk menembus kulit biji yang keras. Kemudian ada juga karena kematangan embrio, di mana dormansi terjadi karena belum matangnya atau belum sempurnanya pembentukan embrio pada biji tersebut. Ada juga karena pengaruh inhibitor atau zat penghambat dan karena rendahnya zat perangsang tumbuh. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi kondisi cahaya, iklim ataupun kekurangan air. Permasalahan dormansi biji ini dapat diselesaikan dengan metode pemecahan dormansi, di mana metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu secara mekanik, dapat dilakukan dengan skarifikasi atau penggoresan kulit biji, baik itu menggunakan pisau, menggunakan kikir, ataupun menggunakan amplas untuk mengkikir kulit biji yang keras tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan secara kimia, yaitu dengan melakukan perendaman dengan alkohol ataupun menggunakan asam pekat, atau dapat juga dilakukan dengan zat-zat kimia lain yang dapat memecahkan dormansi biji. Kemudian dapat juga dilakukan secara fisika, yaitu dengan menggunakan cahaya matahari dan pendinginan awal. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum dormansi biji ini dengan menggunakan metode skarifikasi atau penggoresan. Mari saksikan video ini. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum ini sebagai berikut. Alat pisau tip X, bahan polybag, pinang, pasir, kertas pasir, dan air. Langkah percobaan yang perlu kita lakukan dalam praktikum ini adalah kita sediakan 3 buah polybag dan kita isi dengan pasir. Langkah selanjutnya adalah pinang yang sudah kita sediakan, kita kupas kulitnya sampai kepada bagian kulit terkeras di dalam pinang ini. Dan inilah pinang yang sudah kita kupas. Langkah selanjutnya adalah kita beri perlakuan pada masing-masing pinang. Perlakuan pertama, kita kikir pinang sejauh 180 derajat dari embrio sampai terlihat endospermanya. Berarti dia di sini. Sampai seperti ini. Perlakuan kedua, kita kikir pinang ini sejauh 90 derajat. Berarti di sini. Di tengah-tengah pinang. Sampai dia seperti ini. Perlakuan ketiga tanpa dikikir, biarkan saja seperti ini. Selanjutnya, pinang yang sudah kita beri perlakuan kita tanam di dalam polybag yang sudah kita isi dengan pasir. Cara menanamnya seperti ini, tidak terlalu dalam dan hanya ditutupi sedikit pasir. Begitu juga dengan pinang yang perlakuan kedua dan pinang perlakuan ketiga. Langkah selanjutnya adalah biji yang sudah kita tanam kita siram untuk mempercepat proses perkecambahan biji tadi. Langkah selanjutnya adalah kita beri tanda pada polybag yang sudah kita tanam. Setelah 2 minggu,
Seperti inilah kondisi dari biji yang sudah kita tanam. Ini adalah biji dengan perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan biji perlakuan ketiga. Dari praktikum dormansi biji yang kita lakukan, diketahui bahwa biji dengan perlakuan kedua atau kikir 90 derajat dari embrio mengalami perkecambahan yang lebih cepat dibandingkan biji perlakuan pertama dan ketiga. Sedangkan biji perlakuan pertama lebih cepat dibandingkan biji tanpa perlakuan. Jadi, dapat kita lihat bahwa urutan biji yang paling cepat berkecambah adalah biji perlakuan kedua, kemudian perlakuan pertama, dan yang paling lama adalah biji tanpa perlakuan. Hal ini dikarenakan biji perlakuan kedua lebih cepat menerima serapan air ke dalam biji, karena kikiran pada biji dekat dengan embrionya, sehingga radikulanya lebih cepat muncul. Sedangkan pada biji perlakuan pertama, kikirannya jauh dari embrio sehingga lebih lambat, dan begitu juga biji tanpa perlakuan akan semakin lama proses dormansinya karena kulit biji yang keras sulit dimasuki air dan sulit juga bagi radikula untuk menembus kulit biji yang keras. Sekianlah praktikum yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.